Setiap saat kau ada di sisiku, ku tak sempurna, namun kau Tuhan selalu mengasihiku di jalan hidupku. Ku lihat penyertaan-Mu nyata, sungguh Engkau Tuhan Allah yang berkuasa di bumi, di surga. Sebab kasih-Mu yang besar, Kau ku sembah. Kau yang terbesar, layak dipuji. Kasih-Mu yang besar menyelamatkan. Kau Tuhan yang termulia, sempurna kasih-Mu. Bukan bertujuan menakuti, tapi supaya Anda peduli. Inilah kenyataannya. Rekaman kamera drone fotografer Ali Fikri ini memperlihatkan suasana pemakaman jenazah pasien COVID-19. Firman itu. Lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan dan keinginan-keinginan akan hal yang lain masuklah menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Shalom, selamat hari Minggu Bapak Ibu dan saudari-saudari sekalian. Senang kita bisa bertemu kembali. Selamat datang di ibadah online BPB MDC Fakfak untuk minggu ini. Salam sehat. Akhir-akhir ini kita sering sekali mendengar berita-berita entah dari media sosial maupun media online tentang peningkatan penyebaran COVID-19 di Indonesia. Baik jika hal itu hanya untuk sebatas meningkatkan kewaspadaan kita, meningkatkan kesadaran kita untuk taat berprotokol kesehatan. Tetapi jangan sampai hal itu sampai merenggut damai sejahtera, sukacita kita. Saya mengajak Bapak Ibu dan kita semua, perkataan kata-kata iman, perkataan janji-janji Tuhan. Karena kita percaya Tuhan kita adalah Tuhan yang setia. Dia selalu menepati janjinya kepada anak-anak yang selalu berharap padanya. Sebelum kita mengikuti ibadah kita pada pagi hari ini, saya mengajak kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, Tuhan yang sangat baik, Engkau tak pernah meninggalkan kami ya Bapa, walau sedetik pun Tuhan. Kehidupan kami dalam tangan pengasihan-Mu ya Bapa. Engkau pegang kendali kehidupan kami. Apapun yang kami lewati, apapun yang kami tengah alami, kami percaya Tuhan Yesus, itu semua mendatangkan kebaikan bagi kami. Engkau jagai kami, lindungi kami Tuhan. Engkau adalah Allah yang setia. Kami sangat berserah pada Engkau, berharap pada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapa di surga, karena akan memulai ibadah kami pada pagi hari ini, kiranya damai sejahtera, sukacita daripada-Mu Tuhan, Engkau limpahkan dalam kehidupan kami, supaya kami mampu untuk menjalani kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan kami, Allah kami, Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati.
Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Mari sama-sama kita bertepuk tangan bagi Dia, Raja di atas segala raja. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Sama-sama tepuk tangan. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Amin. Yes. Dipujian dari hati kami Tuhan. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menembuhkanku, selamatkan dan pulihkanku. Sebab itu angkat tanganmu. Ku naikkan syukurku, amin. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Terima kasih Tuhan. Kami bangga memiliki Allah seperti Engkau Yesus. Kami angkat tangan kami, ku naikkan syukurku, amin. Ku naikkan syukurku. Musik memuji Tuhan, haleluya. Kami mau menari bagimu Raja di atas segala raja, haleluya. Here we go. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini lebih lagi katakan, akan berhenti meninggikan namamu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus Kristus. Terima kasih ya Roh Kudus. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Kami bersyukur Tuhan, Amin Tuhan. bahwa segala pujian hanya bagimu. Amin. Kau layak Tuhan. Dan kami pagi ini memberikan hati kami bagimu Yesus. Ya Yesus, rahmati bagiku. Ya Tuhan, selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku.
Allah dalam hati setiap kami yang mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama yang mengasihi Dia katakan amin. Perumpamaan tentang talenta. Matius pasal ke-25 ayat 14 sampai 30. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuan, 5 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu. Katanya, Tuan, 2 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah. Ini, terimalah kepunyaan Tuhan. Maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur, dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu, sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu, ambillah talenta itu daripadanya, dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Shalom, selamat hari Minggu dan salam damai sejahtera untuk semua kita dimanapun kita berada. Saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan yang baru saja kita dengarkan bersama-sama adalah salah satu perumpamaan Tuhan tentang kerajaan Allah. Dalam perumpamaan ini Tuhan menggambarkan kerajaan Allah sama seperti seorang tuan yang hendak pergi ke luar negeri. Dan dia memanggil para hamba-hambanya membagikan talenta kepada mereka. Ini perumpamaan yang sangat menarik sekali saudara-saudara. Mengapa? Karena pada waktu Tuhan menceritakan perumpamaan ini, Tuhan Yesus sementara dalam perjalanan menuju ke Yerusalem. Ada begitu banyak orang yang mengikuti Yesus. Dan mereka semua berharap ketika mereka tiba di Yerusalem, mereka akan segera melihat kerajaan Allah dinyatakan. Dalam bayangan mereka, Yesus akan mengumumkan, memproklamasikan datangnya kerajaan Allah.
Dia akan mengambil alih kepemimpinan dan kemudian memimpin seluruh orang Israel untuk mengusir penjajah Romawi dari bangsa mereka. Itu bayangan mereka, saudara-saudara. Tetapi justru melalui perumpamaan ini, Tuhan memberikan pesan yang di luar dugaan. Apa itu? Tuhan mengatakan bahwa kerajaan Allah itu akan datang bukan seperti yang mereka harapkan. Justru sebelum kerajaan Allah itu dinyatakan, di sana dikatakan bahwa Tuhan Yesus itu akan terangkat naik ke surga dan meninggalkan mereka. Itu yang digambarkan oleh Tuhan dengan Tuhan yang akan berangkat ke luar negeri meninggalkan para hamba-hambanya. Ini sesuatu yang di luar dugaan mereka. Dan di dalam perumpamaan itu Tuhan menekankan bahwa kita harus memiliki sikap yang benar selama di dalam penantian akan datangnya kerajaan Allah. Sikap yang benar tersebut saya gambarkan sebagai hidup yang produktif di dalam masa penantian. Hidup yang produktif. Kenapa saya katakan demikian, saudara-saudara? Karena ada banyak orang membayangkan bahwa masa dalam penantian adalah masa yang pasif. Masa di mana kita hanya bisa berdiam diri, tidak melakukan apa-apa, hanya berpasrah diri, mengalir sesuai dengan peristiwa yang terjadi. No, bukan itu yang Tuhan harapkan. Sekali lagi, Tuhan menginginkan semua kita tetap produktif. Hidup kita ini menghasilkan sesuatu. Tetap bersemangat untuk melayani Tuhan apapun situasi dan keadaan yang kita alami. Pandemi mungkin saja mengurung kita di dalam rumah. Tapi jangan itu menjadi alasan bagi kita untuk tidak lagi bergairah, untuk tidak lagi bersemangat melayani Tuhan. Amin. Harus tetap semangat, saudara-saudara. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaannya adalah bagaimana supaya hidup kita ini tetap produktif, tetap menghasilkan di dalam masa-masa penantian. Apa yang harus kita lakukan? Dalam kesempatan ini, saya gambarkan hidup yang produktif itu adalah hidup yang berani berinvestasi. Investasi yang dalam arti sederhananya adalah berani menanamkan modal kepada suatu pekerjaan dengan harapan mendatangkan keuntungan yang besar. Ini yang digambarkan oleh Tuhan dengan talenta. Itu modal yang kita miliki, saudara-saudara. Supaya hidup kita ini produktif, kita harus menginvestasikan modal tersebut, yaitu semua talenta yang Tuhan percayakan kepada kita. Investasi apa saja? 3 investasi yang harus kita lakukan supaya hidup kita menjadi kehidupan yang produktif. Yang pertama yaitu berinvestasi di dalam pengenalan akan Tuhan. Sekali lagi, berinvestasilah di dalam pengenalan akan Tuhan. Saudara, saya memandang pengenalan akan Tuhan sebagai sesuatu yang sangat penting. Investasi yang tidak akan membuat kita rugi. Investasi yang akan sangat menguntungkan kita di tengah-tengah masa yang sukar ini. Ada banyak orang yang mulai berpikir, saudara-saudara, kira-kira investasi apa yang sangat menguntungkan ya dalam situasi pandemi di mana perekonomian begitu sulit. Kira-kira investasi apa? Saya mau membawa kita kepada investasi yang paling menguntungkan, yang saya sebut dengan investasi dalam pengenalan akan Allah. Saudara, kalau kita membaca ayat yang ke-24, demikian bunyinya. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuhan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur dan yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Saudara perhatikan, kegagalan yang terbesar yang dilakukan oleh hamba yang ketiga ini, yaitu yang diberikan 1 talenta, adalah kegagalan di dalam mengenali Tuannya. Gagal mengenal Tuannya. Dari mana kita tahu? Karena kalau kita baca ayat yang ke-24, dia menggambarkan Tuannya itu sebagai pribadi yang kejam, pribadi yang jahat, pribadi yang tidak adil.
Mengapa? Karena dikatakan tuannya itu adalah pribadi yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur dan yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Saudara bisa bayangkan bagaimana pemikiran daripada hamba tersebut. Pemikiran yang keliru, pemikiran yang sangat salah. Dia memandang sekarang hubungannya dengan tuannya bukan lagi hubungan yang dilandasi dengan dasar kasih. Tetapi hubungan yang dilandasi dengan dasar untung rugi. Dia mengatakan bahwa di dalam setiap talenta yang dipercayakan kepada mereka, mereka tidak mendapat keuntungan apapun. Kalau dia punya 1 talenta, maka ketika dia mengusahakan talenta tersebut, maka semua keuntungannya harus diberikan kepada tuannya. Itu yang dia pikirkan. Dan ini sama sekali pemikiran yang salah. Mengapa? Karena dia tidak mengenal Tuhannya sebagai pribadi yang mengasihi dia. Saudara, Tuhan ini adalah Tuhan yang sangat mengasihi mereka. Mengapa? Karena kalau kita melihat kata aslinya di dalam bahasa Yunani, kata hamba itu menggunakan kata doulos, yang artinya apa? Budak. Saudara, seorang budak adalah hamba yang telah dibeli dengan lunas oleh seorang tuan. Dan sejak seorang budak itu dibeli oleh seorang tuan, maka tuannya lah yang memiliki budak tersebut, yang bertanggung jawab terhadap budak tersebut. Itu yang tidak disadari oleh si hamba yang ketiga ini. Dia tidak bisa mengasihi tuannya. Dia tidak mengenal tuannya dengan cara yang benar. Kita harus berhati-hati dalam masa-masa sekarang ini. Seringkali kita juga memandang Tuhan itu dengan cara yang keliru. Memandang Tuhan itu sebagai pribadi yang katakanlah tidak adil kepada kita. Sekarang hubungan kita dengan Tuhan tidak lagi dilandasi oleh atas dasar kasih. Tetapi atas dasar prinsip untung rugi. Saya melayani Tuhan kalau saya mendapatkan sesuatu. Saya beribadah supaya saya diberkati oleh Tuhan. Saya memberikan persepuluhan supaya Tuhan lebih banyak lagi memberkati saya. Saya mau melayani yaitu supaya Tuhan itu memberkati keluarga saya. Hubungan untung rugi. Cara pandang yang salah. Mari kita mendorong diri kita saudara-saudara. Kita renungkan sejenak bagaimana cara pandang kita terhadap Tuhan. Sudahkah kita berusaha menginvestasikan semua yang kita miliki ini untuk berusaha mengenal Tuhan dengan lebih sungguh-sungguh lagi? Saya percaya saudara-saudara, semakin kita berusaha mengenal Tuhan, maka kita akan semakin mengasihi Dia. Dan ketika kita mengasihi Tuhan, maka sekarang semua pelayanan yang kita lakukan bukan lagi karena dasar untung rugi, tetapi semata-mata karena kita sungguh-sungguh sangat mengasihi Tuhan. Amin. Itu yang pertama saudara-saudara. Yang kedua, investasi yang kita lakukan yaitu kita harus berinvestasi dalam pekerjaan Tuhan. Berinvestasi di dalam pekerjaan Tuhan. Nah kalau kita memperhatikan saudara-saudara, hamba yang pertama, yang kedua, mereka mengenal tuannya dengan benar. Mereka melihat Tuhan itu sebagai pribadi yang mengasihi mereka. Sehingga saudara-saudara, wujud kasih mereka kepada Tuhan ditunjukkan dengan sikap mau berusaha untuk tuannya. Ayat yang ke-16 mengatakan demikian. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Saudara terkasih, kasih yang nyata kepada Tuhan jangan hanya ditunjukkan dengan kata-kata, tetapi harus diwujudkan dengan tindakan kita yang dengan segera melayani Tuhan dengan apa yang ada pada kita. Amin. Berinvestasi di dalam pekerjaan Tuhan. Sekarang bayangkan saudara-saudara, apabila yang memiliki 2 talenta, dia melihat kepada hamba yang lain lalu bersungut-sungut mengatakan, kenapa kepada saya tidak diberikan 5 talenta? Kenapa hanya 2 saja? Saudara, ini menjadi pelajaran yang penting bagi setiap kita. Karena pada hari-hari ini, alasan kita tidak melayani Tuhan atau belum mau melayani Tuhan adalah karena kita terlalu terfokus kepada apa yang tidak kita miliki.
Dan kita lebih fokus kepada apa yang orang lain miliki. Lalu kita mulai membanding-bandingkan diri kita. Saya nggak punya suara yang bagus seperti si A. Itu menjadi alasan bagi kita untuk tidak melayani Tuhan. Saya nggak bisa bermain musik seperti si B. Saya nggak punya keahlian, saya nggak punya kemampuan seperti yang lainnya. Dan itu menjadi alasan bagi kita untuk tidak melayani Tuhan. Bukankah ini cara pandang yang keliru? Tuhan ingin saudara-saudara apabila kita sungguh-sungguh benar-benar mengasihi Tuhan. Apa yang kita miliki akan segera kita lakukan, kita jalankan, kita berikan, kita persembahkan untuk melayani Tuhan. Layani Tuhan dengan apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Apakah 5 talenta? Apakah 2 talenta? Apakah hanya 1 talenta? Semuanya berharga di mata Tuhan. Dan saya mau katakan saudara-saudara, tidak ada seorang pun yang tidak punya talenta. Tidak ada seorang pun yang tidak punya karunia. Semua kita memiliki karunia. Tetapi sekali lagi, sering kali kita tidak melayani Tuhan karena kita lebih fokus kepada karunia orang lain daripada karunia kita. Ayo belajar saudara-saudara, dengan apa yang ada pada kita, sesederhana apapun itu, berikan kepada Tuhan sebagai bentuk pelayanan kita kepada Dia. Tuhan tidak pernah memakai kita berdasarkan apa yang tidak kita punya. Amin. Tuhan memakai kita berdasarkan apa yang kita punya saat ini, sekarang ini. Tuhan memakai Musa membelah lautan dengan tongkat yang ada di tangannya. Tuhan memberikan makan 5.000 orang dengan roti yang sedikit yang ada pada murid-muridnya. Tuhan tidak meminta lebih. Dia memandang berharga apa adanya kita. Oleh karena itu, seharusnya kita pun belajar saudara-saudara untuk berinvestasi. Artinya untuk memberikan semua yang kita miliki, sesederhana apapun itu kepada Tuhan sebagai bentuk pelayanan kita kepada Dia. Amin. Yang ketiga saudara-saudara, kita harus berinvestasi di dalam sikap setia dan tanggung jawab. Ayat yang ke-23 mengatakan demikian. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Saudara-saudara, pada akhirnya, kriteria kesetiaan dan tanggung jawab inilah yang akan dinilai oleh Tuhan ketika kelak Dia datang kembali. Ketika Dia akan memberikan upah kepada setiap kita, nilai kesetiaan dan tanggung jawab menjadi nilai yang sangat berharga di mata Tuhan. Saudara, jangan pandang diri kita secara remeh dan rendah. Tuhan memandang berharga kesetiaan dan tanggung jawab yang kita kerjakan lewat talenta yang Tuhan berikan kepada setiap kita. 2 hamba ini menjadi hamba yang setia. Dari mana kesetiaan itu dilihat? Yaitu dari kesetiaan mereka tetap melayani, tetap berusaha, tetap bekerja sampai tuannya datang. Tuannya tidak pernah mengatakan kapan ia akan datang. Dia hanya mempercayakan talenta lalu berkata, pakailah sampai aku datang. Dan mereka setia, meskipun mereka tidak tahu kapan tuannya akan datang. Dan mereka belajar untuk bertanggung jawab. Dari mana kita bisa tahu? Yaitu setiap talenta yang Tuhan percayakan kepada mereka, mereka lipat gandakan. Mereka tidak seperti hamba yang ketiga yang menguburkan talenta mereka. Tetapi seberapa yang mereka miliki, yang dipercayakan oleh Tuhan, mereka lipat gandakan. Mereka kobarkan. Dan inilah yang diminta oleh Tuhan kepada setiap kita. Jangan sampai kita mengubur talenta kita. Jangan sampai kita menyembunyikan talenta yang Tuhan berikan kepada kita. Jangan sampai kita menahan talenta yang Tuhan berikan demi keuntungan kita. Tapi semuanya demi keuntungan Tuhan. Dan Tuhan akan memandang kita sebagai pribadi yang setia dan bertanggung jawab. Dan sebagai dampaknya dikatakan kepada hamba yang pertama dan yang kedua, diberikan pujian dan diberikan upah. Yaitu apa saudara?
mereka masuk dan menikmati kebahagiaan daripada Tuhannya. Sementara hamba yang ketiga, bukan pujian yang dia terima, tetapi kemurkaan. Tuhan itu digambarkan sangat murka dan menyebutnya sebagai hamba yang jahat dan hamba yang malas. Dan kemudian Tuhan memberikan hukuman, dikatakan ikatlah dia dan lemparkanlah dia, campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap, di sanalah akan terdapat ratap dan kerta gigi. Biarlah ini menjadi peringatan bagi setiap kita. Apa yang sudah kita lakukan selama ini, di dalam masa-masa penantian ini, dengan semua talenta yang Tuhan percayakan kepada setiap kita. Sekali lagi, investasikan seluruh talenta yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Berikan semua talenta yang Tuhan percayakan kepada kita untuk mengenal Tuhan, untuk berusaha mengenal Tuhan. Semakin kita mengenal Dia, semakin kita mengasihi kita. Berinvestasilah saudara-saudara di dalam pekerjaan Allah, di dalam pelayanan Allah. Dan berinvestasilah di dalam sikap yang setia dan penuh dengan tanggung jawab. Kepada setiap kita, Tuhan telah menyediakan mahkota kemuliaan. Bagi setiap kita yang setia sampai akhirnya. Bagi setiap kita yang rela untuk melayani Tuhan dengan semua yang kita miliki. Bagi setiap kita lah Tuhan akan memberikan penghargaan, pujian, kemuliaan, dan kebahagiaan bersama dengan Dia di dalam kerajaannya yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati semua kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang sudah kami dengarkan dalam kesempatan hari ini. Kami meyakini Tuhan bahwa tidak ada investasi yang paling menguntungkan selain berinvestasi untuk kepentingan Tuhan. Untuk mengenal Tuhan, untuk mengasihi Tuhan, untuk bekerja melayani Engkau, untuk tetap setia dan bertanggung jawab sampai Engkau datang menyatakan kerajaan-Mu di muka dunia ini. Tolonglah kami ya Roh Kudus, supaya dalam masa-masa penantian ini kami memiliki sikap hidup yang benar. Tuntunlah kami ya Roh Kudus, supaya kami belajar untuk mengasihi Tuhan dan memberikan semua talenta yang Tuhan percayakan kepada kami untuk melayani Engkau saja. Terima kasih Bapa yang baik. Roh Kudus, hamba-Mu selesai berbicara. Tetapi biarlah Engkau yang memeteraikan firman-Mu ini, supaya masuk dalam hati kami, mengubah hati kami, dan mengubahkan kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita di pagi hari ini. Mari jemaat Tuhan, kita angkat kedua tangan kita. Sama-sama kita katakan dengan segenap hati. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang kami alami dalam hidupku.
kita akan mempersiapkan hati kita dan kita akan mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini. Mari sama-sama kita mengangkat kedua tangan kita dan kita akan menerima berkat daripada Tuhan. Terimalah berkat yang besar yang datang daripada Bapa kita yang di sorga. Kasih setia daripada anaknya Tuhan Yesus Kristus. Persekutuan penghiburan Roh Kudus akan senantiasa menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati semua kita. I was lost with a broken heart. You picked me up, now I'm set apart. From the ash I am born again. Forever safe in the Savior's hands. You are more than my words could say. I follow you, Lord, for all my days. Fix my eyes, follow in your ways. Forever free in unending grace. 'Cause you are my freedom. We lift you higher, lift you higher. Your love, your love, your love never ending. Oh, oh, oh. You are alive in us. Nothing can take your place. You are all we need. Your love has set us free. Oh, oh, oh. In the midst of the darkest night, let your love be the shining light, breaking chains that were holding me. You sent your son down and set me free. Everything of this world will fade. I'm pressing on till I see your face.